Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak saleh-saleha. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu PPKN, Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Sudah siap belajar hari ini? Insya Allah siap ya semua anak saleh-saleha? Nah, anak soleh-soleha, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat gambar bapak-bapak yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ada Pak Sami yang berasal dari Maluku, Pak Encep yang berasal dari Sunda, Pak Made yang berasal dari Bali, Pak Udin yang berasal dari Betawi, dan Pak Nur yang berasal dari Jawa. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka masing-masing. Jadi, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional agar satu sama lain bisa mengerti dengan bahasa mereka. Karena ketika mereka berbahasa dengan bahasa daerah masing-masing, misalnya ketika Pak Made berbicara dengan bahasa Balinya kepada Pak Encep yang berasal dari Sunda, maka Pak Encep pasti tidak akan mengerti, tidak akan memahami apa yang diucapkan oleh Pak Made. Maka mereka menggunakan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita sebagai bahasa sehari-hari supaya mereka bisa mengerti apa yang mereka ucapkan. Sekarang, selanjutnya kita akan mengidentifikasi mulai dari asal, bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki bapak-bapak tadi. Mulai dari Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Sekarang kita akan mengidentifikasinya, mulai dari Pak Sami. Pak Sami asalnya tadi dari Maluku, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Maluku atau bahasa Afuro. Kemudian makanan kesukaan atau makanan khas dari Maluku ada bubur sagu ubi dan sambal colo-colo. Kemudian alat musiknya ada tahuri dan ukulele. Kemudian pakaian daerahnya ada baju ciele. Kemudian tariannya ada tari lenso. Kemudian kebiasaannya Pak Sami murah senyum dan suka bercanda. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan pada Pak Encep. Pak Encep ini berasal dari Sunda. Bahasanya adalah bahasa Sunda. Kemudian makanannya ada nasi timbel dan dodol Garut. Kemudian alat musiknya ada alat musik kecapi dan pakaian daerahnya ada kebaya. Kemudian tariannya ada tari jaipong dan tari topeng. Kebiasaannya Pak Encep murah senyum, suka bercanda, dan sopan. Kemudian selanjutnya pada Pak Made. Pak Made ini berasal dari Bali dan bahasanya orang Bali adalah bahasa Bali itu sendiri. Kemudian makanan khasnya ada ayam betutu. Kemudian alat musiknya ada cengceng Bali. Kemudian pakaian adat atau pakaian daerah yang dimiliki orang Bali ada namanya payas agung. Kemudian tariannya ada tari kecak dan tari janger. Kebiasaan orang Bali ada yang dinamakan dengan ngaben atau pembakaran mayat. Kalau kita yang biasanya
dengan adanya mayat kita kuburkan. Nah, kalau di Bali ketika ada orang yang meninggal, maka mayat tersebut akan dibakar. Nama tradisinya atau nama kebudayaannya adalah ngaben. Kemudian Pak Udin berasal dari Betawi, bahasanya adalah bahasa Betawi. Kemudian Pak Nur yang berasal dari Jawa, bahasanya juga adalah bahasa Jawa. Sekarang Ustazah akan tugaskan anak soleh-soleha. Tugasnya adalah silahkan Ananda cari makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang berasal dari Betawi dan Pulau Jawa. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Yuk kita baca bersama-sama teks bacaan berikut. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Dari cerita tersebut dapat kita ketahui bahwa meskipun bapak-bapak tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda, mereka tetap bekerja sama. Mereka saling bergotong royong untuk membersihkan selokan kampung mereka, supaya mereka siap menghadapi musim hujan nantinya. Nah, anak soleh-soleha, Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia ini terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan idenya. Bisa kita lihat dari keluarga kita. Meskipun kita bersaudara, kita memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Keberagaman yang ada adalah ciptaanku Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda pula. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan itu? Apakah anak soleh-soleha sudah tahu? Nah, sekarang kita akan mengetahui bersama apa sih makna dari persatuan dan kesatuan. Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Kemudian, gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Yang manakah kira-kira yang bisa membersihkan halaman? Apakah sebatang lidi ataukah sapu lidi, seikat sapu lidi? Yang manakah kira-kira yang bisa membersihkan halaman? Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Kira-kira bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Jawabannya tentu saja tidak.
Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika lidi tersebut terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat hingga menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, maka akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Kesimpulannya, bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan kita. Seperti yang dilakukan tadi oleh bapak-bapak yang berbeda daerah. Mereka melakukan kerjasama sehingga pekerjaannya lebih cepat selesai. Sekarang, ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kira-kira sikap apa saja yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan sikap apa saja yang termasuk sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan? Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, misalnya yang pertama adalah hidup rukun dengan semua orang. Kemudian yang kedua, saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, pendapat, dan lain-lain. Kemudian saling tolong-menolong dan memberi kesempatan orang yang berbeda agama dengan kita untuk beribadah. Kemudian, sikap selanjutnya, sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contohnya misalnya, mengejek orang lain, tidak menghargai, bertengkar karena berbeda pendapat dan ingin menang sendiri, dan menjelek-jelekkan suku dan agama orang lain. Dan itu semua adalah sikap yang tidak boleh dilakukan ya anak soleh-solehah. Kita harus selalu menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan kita kepada sesama. Indonesia terdiri atas keberagaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Sekarang, kita akan membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Kira-kira sikap apa saja yang bisa kita lakukan yang menunjukkan sikap menghargai keberagaman di sekolah? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama ketika sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek suku dan agama orang lain. Kemudian yang keempat, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Dan yang kelima, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Jadi ketika kita memiliki teman yang berbeda suku, berbeda agama, kita harus saling menghargai keberagaman tersebut. Nah, anak soleh-solehah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.